Nah, penemuan yang didapatkan oleh Prof. Alatas ini adalah tiga hal setidaknya, tiga hal gitu ya. Tiga hal yang amat penting yang bagi saya gitu ya. Ini sebenarnya ada banyak hal yang lain. Tapi bagi saya ketika saya mempelajari Prof. Alatas, kalau antum baca prolegomena gitu ya. Prolegomena kan maknanya mengantar, introduction, mukaddimah gitu ya, prolegomena itu. Bagi saya ketika saya mempelajari Prof. Alatas dengan panduan-panduan yang beliau berikan gitu ya, tentang worldview, tentang fokus pada bahasa, tentang sistem pendidikan, pemerhatian tentang fardu ain, fardu kifayah. Beliau memang memberikan semacam prolog. Beliau memberikan saya sebuah kunci untuk masuk ke dalam pintu yang semakin kesananya semakin lebih besar. Sananya semakin lebih besar lagi. Melalui Prof. Alatas, saya memahami tentang Imam Ghazali, tentang Ibnu Sina, tentang Al-Farabi, tentang pemikir-pemikir modern, tentang Hamzah Fansuri, tentang Nuruddin Anarini. Tapi pada saat yang sama, saya pun menjadi lebih apresiatif, lebih hormat kepada bahkan orientalis. Karena orientalis pun kita masih bisa belajar. Bukan orientalis, pasti ini jahat nih semuanya. Enggak juga kan. Ada juga yang kemudian kita bisa pilih. Tapi memilah dan memilih ini meniscayakan kemampuan yang sifatnya kognitif gitu. Jadi bukan main ambil, bukan main buang, karena dua-duanya adalah tindakan yang justru merugikan, bisa merugikan. Jadi kalau kemudian kita lihat karya-karya beliau itu akhirnya ya, kalau saya sebutkan misalnya satu, beliau mengusahakan pemudahan pada hal-hal yang sebenarnya sangat kompleks. Prof. Alatas pernah ditanya oleh seorang peneliti dari Turki, Dr. Selami namanya. Beliau menulis tentang adab, diterbitkan bahasa Inggris kalau nggak salah, gitu ya. Itu ditanya, Prof, bagaimana bisa menulis menjadi semacam mudah gitu untuk dipahami? Prof. Alatas dia tersenyum gitu. Dia bilang, ya sebenarnya untuk memudahkan, menulis semudah ini, menulis menjadi semacam mudah seperti ini, itu justru memerlukan banyak waktu, banyak latar belakang, banyak background. Ibaratnya kalau orang tua memudahkan, mengunyahkan makanan untuk kemudian diproses oleh bayi. Gitu. Ibu mengunyahkan makanan supaya bayi itu bisa memprosesnya lebih cepat. Jadi kalaupun kita memahami karya Prof. Alatas dengan cepat, itu bukan bermakna hanya cuma itu aja. Itu sebenarnya sudah dimudahkan. Jadi kadang-kadang ya perlu diingatkan ke diri sendiri juga gitu ya. Jangan terlalu GR gitu. Karena Prof. Wan atau Prof. Alatas di sini sudah berusaha memudahkan apa yang sebenarnya sukar. Makanya beliau ngasih penilaian kan tentang mutakalim, tentang falsafah, tentang sufi yang muhakkik gitu ya. Itu diberikan peta dan termasuk juga untuk memahami peta politik, peta pendidikan, bagaimana melihat tantangan pendidikan modern dan seterusnya gitu. Ngasih membantu kita. Ibaratnya kalau kita memulai dari awal semua yang dipikirkan oleh Prof. Alatas ini, ya rugi lah gitu. Ibaratnya, saya ragu lah mau Prof. Alatas, nggak usah dipikirin gitu kan. Saya mau mulai sendiri, itu lebih lama dibanding orang yang kemudian seperti bahasanya Einstein atau siapa yang dari penjelasan Prof. ini namanya berdiri di atas pundak raksasa, the giants gitu. Kita mengambil banyak manfaat dari para ulama, termasuk Prof. Alatas di sini, justru untuk mempercepat perkembangan kognitif kita. Alih-alih kalau mulai sendiri, justru lebih lama dan mungkin kualitasnya juga tidak sebagus Prof. Alatas gitu kan. Jadi itu juga satu hal yang kadang-kadang menjadi hijab gitu. Karena gini, ada orang gitu. Ini beberapa hijab dalam mempelajari Prof. Alatas itu adalah apa yang dijelaskan Prof. Alatas itu orang lain udah tahu, semuanya udah tahu. Nggak ada yang baru, nggak ada yang... orang Islam awam juga tahu. Iya betul. Justru karena memang yang sedang diteguhkan itu adalah tentang asas-asas yang sifatnya aqaid itu, yang sifatnya i'tiqad itu, yang mendasar yang semestinya dimiliki sama semua orang Islam. Tetapi sesuatu yang sifatnya sederhana tidak berarti tidak kompleks. Sesuatu yang sifatnya kayak pernyataan bahwa kebenaran itu ada. Itu kebenaran pernyataan yang sederhana, tetapi dia bisa dikelirukan oleh sofis, ifastoiyah. Dia tolaklah kebenaran, ditolaklah wujud. Maka untuk kemudian menegaskan yang sederhana itu menjadi tidak sederhana juga. Gitu. Makanya orang awam justru diteguhkan. Tetapi untuk orang-orang yang lebih khawas atau sebutlah orang yang lebih
menggali lebih lanjut, sebenarnya apa yang beliau jelaskan itu adalah semacam pemudahan tadi dari hal yang sangat kompleks. Makanya hijab pertama mempelajari Prof. Altas adalah yang dijelaskan Prof. Altas sangat mudah. Nggak usah ikut lah, nggak usah banyak, udah gampang lah dipahami. Itu satu. Yang kedua adalah yang menarik, ini kontradiksi ya. Mempelajari Prof. Altas itu susah banget. Nah ini hijabnya juga. Baca Prof. Altas susah banget lah, pusing istilahnya, ini mau ngomong apa gitu kan. Makanya aneh kan, ada yang satu bilang sangat mudah sehingga tidak perlu belajar, yang satu sangat susah sehingga berhenti belajar gitu. Maksudnya susah banget, jangan-jangan yang sebenarnya nggak benar nih. Jangan-jangan sebenarnya dia bersembunyi di balik jargon-jargon yang istilah-istilah yang sangat rumit atau Arab atau Inggris sehingga sebenarnya ini nggak benar. Justru ini dua aspek ini menjadi hijab. Dua aspek tadi jadi hijab. Padahal sebenarnya mudahnya itu bukan karena dia mudah, karena dimudahkan. Susah bukan karena memang dia susah sekali sebenarnya, tidak. Tetapi kadang-kadang ya perlu bersabar. Makanya di risalah kan dikatakan ya belajar pelan-pelan, ada tahapan-tahapannya. Jangan patah semangat. Saya juga belajar tentang Prof. Altas ini lama gitu. Dari S1 saya ngambil skripsi tentang beliau. Sampai sekarang ini saya membaca karya beliau tuh masih sangat banyak yang saya bisa dapati, bahkan untuk dibikin jadi tesis sama disertasi. Gitu. Masih banyak, sangat banyak. Gitu ya. Jadi begitu kayaknya pemikiran beliau bagi saya, khususnya pengalaman pribadi saya itu membuat saya merasa yakin dengan muruahnya umat ini, agama ini benar, bahwa jalan yang kita tempuh tentang pendidikan yang susah ini bukan hanya politik gitu ya, terlebih lagi maksudnya. Yang paling penting justru individu, pendidikan, ilmu bahasa sebagai satu dimensi di dalam perjalanan kehidupan kita, justru yang sifatnya muhkamat dibanding dengan politik yang sebenarnya mutasyabih gitu. Tanpa panduan yang muhkamat, yang mutasyabih itu orang tersesat. Berapa banyak orang tersesat di politik? Berapa banyak orang tersesat di hukum atau di ekonomi tanpa kejelasan ilmu, kejelasan bahasa, kejelasan di dalam pendidikan dan pandangan alamnya. Gitu ya. Itu saja yang mungkin coba disampaikan. Tinggal dilihat yang orang bertanya ya. Tadi ada pertanyaan, coba saya lihat. Saya langsung aja ya, nanti Diki. Boleh saya ini bacain tuh, ada yang di WA juga soalnya Mas. Oh di WA, oke. Silakan coba. Mungkin saya dari yang WA dulu ya Mas ya. Ini ada pertanyaan dari saudara Sidki. Ini banyak pertanyaannya, tapi mungkin saya pilih satu aja ya. Iya. Bagaimana sebenarnya hubungan beliau dengan Ismail Raja Al-Faruqi dan aliran Islamisme lainnya? Boleh diceritakan. Itu satu. Oke. Satu pertanyaan dulu atau nanti satu-satu aja Mas? 3 dulu, nanti saya jawab. Nanti kalau masih ada waktu di ini lagi ya. Boleh ya. Itu pertama. Lalu yang kedua, ini ada dari Mas Zaki. Salah satu yang dikecam dan ditolak Prof. Alatas ialah nasionalisme sempit. Di sisi lain, seperti tadi disebut, ada jejak beliau di logo UMNO. Sedangkan di UMNO dan Malaysia konon ada isu perkauman. Perkauman Puak Melayu dikatakan mendapat kekhususan. Bagaimana sikap Prof. Alatas terhadap perkauman? Nasionalisme seperti apakah yang ditolak beliau itu? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini dari Juris Arrozi. Setahu saya, koreksi jika salah, waktu S2 tesis Prof. Alatas dibimbing oleh Rasjidi ya. Apakah ada cerita hubungan beliau dengan Prof. Rasjidi itu? Itu aja dulu. Oke. Yang tentang Prof. Rasjidi itu memang sempat disinggung oleh Alam ya, dicatat gitu di sini, bahwa Menteri Agama itu, Pak Rasjidi itu, juga menjadi profesor tamu di kampus di Kanada itu, McGill ya, dan menjadi salah satu pembimbing Alatas dalam menulis tesis master beliau. Tapi memang saya sendiri tidak tahu persis ya hubungannya seperti apa. Begitu. Tetapi
jelas ada banyak kesesuaian gitu ya, ada banyak kesesuaian pemikiran gitu. Meskipun mungkin juga ada yang mungkin tidak sesuai, tapi saya juga tidak betul-betul mengkaji. Ada teman lain yang mengkaji ini, itu Dr. Zaki, Muhammad Zaki Azani, lalu alumni Gontor. Itu beliau tentang Pak Rashidi. Jadi kalau misalnya mau nanya, bisa juga tanya ke beliau lebih lanjut gitu ya. Yang kedua, dari nomor 3 ya, dengan Profesor Al-Faruqi. Hubungannya sebenarnya kalau kita lihat di awal, itu kalau di buku Prof. Wan ini dijelaskan hubungannya baik-baik sebenarnya. Bahkan pernah ketemu di di Temple University juga, kemudian maksudnya sampai akhirnya beliau menunjukkan seberapa dekatnya itu dengan surat yang diberikan korespondensi gitu antar beliau dengan Alatas dengan Pak Al-Faruqi. Hubungannya sebenarnya dekat dan erat, cuma memang yang disayangkan gitu ya. Ini ketika saya sebut disayangkan, tidak semestinya Prof. Alatas jadi semacam membenci gitu, bukan ya. Itu yang saya pahami dari guru-guru kami itu, ketika pun mereka tidak bersetuju dengan sikap beberapa orang gitu ya, itu kemampuan mereka memaafkan itu luar biasa ya. Bahkan Prof. Wan, semua itu jadi jangan dibayangkan kalau kemudian kita tidak setuju maka bermusuhan lalu ribut dan blok dan semuanya, bukan begitu juga. Jadi hanya saja memang Prof. Alatas perlu menunjukkan ini, dan ini ditampilkan di Islam dalam sekularisme yang edisi Istek, itu ada surat di bagian semacam penjelasan tambahan di bagian pengantar kalau nggak salah, bahwa ide tentang Islamisasi ini memang yang ditulis oleh beliau tentang buku Islam Sekularisme itu sudah ada sejak itu, dan semestinya diterbitkan oleh Prof. Al-Faruqi, tetapi tidak tahu sebabnya mengapa tidak diterbitkan. Dugaannya ada kaitan dengan pemikiran beliau atau orang-orang yang mengelilingi beliau, maksudnya pemikiran yang nuansanya tidak terlalu bersahabat dengan kalam, dengan tasawuf gitu. Itu dugaan Prof. Wan gitu ya ketika beliau menjelaskan. Tetapi memang terbukti gitu bahwa ketika Islamisasi itu dibawa oleh beliau dan berusaha dijelaskan lebih lanjut tanpa merujuk ke Prof. Alatas, akhirnya ujungnya itu adalah penolakan terhadap Islamisasi, karena dianggap Islamisasi itu terlalu mekanistis. Ini kesan dari Prof. Alparslan dan beberapa orang yang lain yang saya pernah temui gitu. Mekanistis sekali ya, kenapa begini gitu. Kemudian misalnya Pak Kunto Wijoyo gitu ya. Itu kan sikap terhadap Islamisasi muncul dari ramainya, maraknya seminar tentang Islamisasi di zaman-zaman itu. Oleh Triple IT, dan Triple IT salah satunya di sini misalnya Pak Dawam kan pernah jadi penjabat Triple IT. Jadi ada banyak sekali orang masuk ke dalam pembahasan Islamisasi tapi tidak merujuk ke asalnya dan tidak cukup halus, sophisticated gitu, tidak cukup halus untuk dibawa ke dalam satu proyek yang lebih kaya dan ibaratnya bertenaga gitu dibanding sama begitu doang. Jadi apa yang saya lakukan pun Islamisasi juga. Akhirnya Islamisasi menjadi dangkal, menjadi salah pahami, dan bahkan sekarang pun masih banyak gitu salah pahaman yang terhadap itu. Tapi hubungan beliau berdua, saya pikir bahkan ketika beliau tidak bersetuju dengan Hussein Nasr, ketika diundang bukan Hussein Nasr, Houston Smith itu ke seminar di ISTEM, beliau tidak setuju dengan pandangan perennialisme gitu ya. Tetapi pun begitu, hubungannya itu tadi ya, masih diundang untuk datang seminar, mengisi seminar. Jadi bukan ibaratnya ketidaksetujuan dalam bidang pemikiran tidak semestinya membuat hubungan mereka menjadi buruk, dan bahkan saya pikir hubungannya itu hubungan yang masih hangat gitu. Jadi ini sebagiannya dugaan saya, tetapi saya merasa yakin adanya demikian gitu, bukan jadi musuhin Triple IT atau apa tanpa sebab dan kemudian menjadi terlalu personal gitu, marah dan gak karuan gitu, padahal kita bukan pokok atas juga gitu ya, pun kita nggak bisa jelasin gitu. Kemudian yang pertanyaan dari Zaki tentang nasionalisme sempit, itu memang adalah satu elemen di dalam deislamisasi. Jadi kalau di dalam konsep education in Islam ada bagian yang dijelaskan bahwa Islamisasi itu adalah pembebasan dari salah satunya dari narrow nationalism, dari perasaan kebangsaan yang sempit. Tapi itu bagaimana dengan UMNO? Memang
apa ya ibaratnya, hubungan beliau dengan para politisi itu sepengetahuan saya gitu, itu memang ada kritik-kritik gitu ya, ada itu kritik-kritik. Bahkan sama orang yang katanya nasionalis. Jadi bukan kemudian berarti oh dia yang bikin gambar itu, bikin simbol lambang partai itu, bendera UMNO. Apakah dia terima UMNO itu? Kita mesti bayangkan hubungan ulama dan para umaro itu. Sebagaimana apa ibaratnya ya? Sebenarnya memang Prof. Altas ini menjaga jarak dengan kekuasaan. Jadi kalau itu bukan hanya kayak Rocky Gerung gitu ya. Maksudnya kekuasaan itu oh kita apa gitu. Sebenarnya para ulama kita kebiasaannya secara umum mereka menaruh apa ya namanya, kewaspadaan gitu berhadapan dengan kekuasaan. Kita bisa lihat kalau mau belajar jangan si gurunya pergi ke istana, muridnya suruh ke situ, ke rumah gurunya. Kalau ada banyak apa namanya indikasi-indikasi dari segi perilaku yang ingin ditegaskan itu adalah ke ulama mesti menjaga independensinya dari kekuasaan. Tetapi kritiknya, sarannya tentang perjuangannya tentang bahasa Melayu, tentang pentingnya bangsa Melayu untuk mengenali identitas dirinya secara hakiki gitu ya. Itu memang sangat apa namanya? Sangat kuat tapi tidak jadi nasionalisme sempit karena pemahaman beliau tentang Melayu. Melayu adalah salah satu dari kebudayaan Islam. Ini bisa dilihat di Islam dalam sejarah kebudayaan Melayu, di historical fact and fiction ini disebutkan bahwa Islamic civilization itu Malay is one of the Islamic civilization. Jadi makanya kalau kemudian pemelayuan itu bisa jadi nuansanya pengislaman dalam konteks tertentu ya. Dalam konteks tertentu. Bahkan kan pengaraban dalam artian membawa Al-Quran masuk ke dalam bahasa Melayu adalah bentuk pengislaman juga. Tidak semuanya pengaraban, iya. Tetapi pengaraban melibatkan sebagian besar dari proses pengislaman. Karena istilah-istilah pentingnya Arab. Dan pemelayuan dalam proses pengislaman di tanah Jawa itu banyak belajar dari pengislaman di tanah Melayu. Bahkan bahasa Melayu yang disebarkan menyeluas di seantero alam Melayu, kepulauan Melayu ini, membuat pengislaman itu menjadi berhasil bahkan menghasilkan satu perasaan kebangsaan yang kemudian oleh Benedict Anderson itu disebut sebagai imagined community. Makanya bahasanya sudah membuat orang menjadi merasa satu bangsa. Makanya Melayu ketika diislamkan, menjadi tanggal gitu, menjadi terlepaslah nilainya sebagai sesuatu yang sifatnya suku. Layaknya Arab, yang meskipun dia tinggal di Spanyol, menyebut dirinya orang Arab karena dia menggunakan bahasa Arab itu. Jadi penekanannya pada bahasa Melayu. Makanya orang Melayu itu termasuk juga di Jawa ketika dia menggunakan bahasa Melayu. Maka definisi Melayu yang dibuat oleh Prof. Alatas itu menjadi tidak sempit. Bayangkan ya. Dia justru menjadi luas. Dan itu yang terjadi ketika proses pengislaman terhadap satu kebudayaan. Alih-alih menjadi sempit, justru dibuka. Maka Melayu menjadi alam Melayu, bukan hanya bangsa Melayu. Di Arab, dunia Arab itu bukan hanya yang sifatnya Timur Tengah dulu. Bahkan sampai ke Iran. Itu disebut dunia Arab. Terus kemudian masuk ke Spanyol yang sebenarnya Eropa, Turki itu ibaratnya ya gitu ya maksud saya sih. Jadi dia tidak menjadi nasionalisme sempit dan kalau UMNO tidak sejalan dengan mengancam atau membahayakan nilai-nilai keagamaan, mau akhlak gitu ya, nilai-nilai keilmuan itu dikritik. Kurang apanya hubungan kritik beliau terhadap misalnya Mahathir, kritik beliau terhadap para politisi UMNO. Tetapi memang lebih sering kritik ini mungkin saya tidak betul-betul memeriksa koran di Malaysia gitu ya. Tetapi yang saya pernah dengar, beliau lebih banyak menyampaikan kritik ini melalui jalan yang sifatnya diplomatis. Kayak buku Prof. Wan misalnya, ada beberapa yang ada budaya ilmu satu Malaysia misalnya. Itu sebenarnya adalah satu bentuk kritik, tapi dalam bentuk pujian. Dan ini terjadi di zaman dulu menurut Prof. Wan, ketika ada satu ulama memuji satu umaro, kalau pujian itu tidak terdapat kualitasnya, sifat itu tidak terdapat pada ulama, itu sebenarnya kritik. Karena ulama kita tahu gitu. Maksudnya cara menghadapi para raja, para bangsawan itu ada dengan cara tertentu, bukan kemudian main maki-maki gitu. Itu malah mungkin tidak diterima kritiknya. Tetapi ada satu jenis elegan gitu, sifat yang elegan, tapi itu sebetulnya adalah bentuk kritik. Kayak Prof. Wan sempat tanya ke Prof. Alas, Prof, jadi kok para ulama kita memuji sultan-sultan di Aceh gitu kan. Dia bilang itu sebenarnya kritik.
Jadi jangan dipandang kalau kemudian justru hidup baik-baik aja, dapat keuntungan politik dan seterusnya, tidak. Ya, meskipun dibantu oleh pemerintah Malaysia, Prof. Altas minta otonomi, makanya ISTEK di awal jadi otonom. Dan sekarang tidak ada otonomi lagi gitu. Tapi maksudnya dia minta otonomi itu supaya jangan diganggu. Biarkan eksperimen ini berjalan, tapi kan gitu ya, politisi dan seterusnya itu ya ada kecemburuan satu, ada banyak faktor gitu ya, ada banyak faktor yang membuat sehingga ini jadi masalah. Tapi itulah kurang lebih. Silakan kalau masih ada waktu kali. Ada yang tanya? Masih ada waktu 5 menit lagi. Ini ada pertanyaan yang menarik juga dari Bang Widi atau siapa itu? Widi namanya ya. Ada 5 pertanyaan sebetulnya, tapi saya pilih salah satu aja, yaitu apakah ada amalan-amalan khusus yang diamalkan seperti misalnya tasawuf oleh Prof. Alata? Sama satu lagi dari IFFM nama ininya ya. Apakah ada tanggapan Prof. Alata terhadap isu liberalisme di Indonesia, khususnya terhadap pemikiran sekularisasi Nurholis Najib? Kalau ada, gimana tanggapan beliau? Itu itu dulu. Ya, oke. Yang pertama tentang amalan khusus itu, sepengetahuan saya memang ini Prof. Wan ya, dari Prof. Wan. Itu memang beliau rajin baca Ratib Al-Atas, itu satu. Itu, tapi beliau tidak pernah menyarankan kamu baca Ratib, murid-muridnya suruh baca Ratib, tidak. Itu hanya jadi buat dia aja. Jadi dia rutin baca Ratib Al-Atas, itu satu yang saya tahu. Yang lainnya kalau kemudian kita sebut amalan khusus untuk tasawuf, sebenarnya saya tidak tahu selain yang itu. Tapi yang saya yakin ada sebagaimana tasawuf dalam artian amalan hati gitu. Jadi kan tasawuf itu selain ada amalan sunnahnya, ya ibadah sunnah dan seterusnya, tetapi yang sebenarnya justru membuat seseorang bisa naik makom atau naik derajat gitu, martabat, itu banyak karena dia menjauhi dosa. Dan menjauhi dosa itu yang paling susah itu adalah aspek itu, jangan iri, tidak dengki, tidak hasad, sabar, bersyukur. Dan ini ada di bukunya di Makna Kebahagiaan. Kalau antum lihat di situ, Prof. Altas kalau dia marah, ya marah gitu. Tapi ketika dia merasa dia salah, dia langsung minta maaf. Dia memaafkan juga orang yang salah. Dan ini dia diajarkan gitu. Di murid-muridnya termasuk Prof. Wan disebut, kamu mesti ikhlas. Tambah ikhlas ketika dinaikin jabatannya jadi profesor, semakin ikhlas. Dan Prof. Wan dan guru-guru kami di Kesis pun nasihatnya itu. Karena ikhlas sebenarnya adalah salah satu elemen penting dalam kenaikan martabat. Itulah kesufian gitu ya sebetulnya. Sabar dan yang empat pilar itu ada hikmah, ada syaja'ah, ada adil, dengan ada ifah. Gitu. Tidak hanya misalnya dengan turunan-turunan itu terlihat benar gitu di dalam amalan mereka dan cara mereka menjelaskan. Jadi kalau amalan khususnya justru yang saya tahu terbatas, tapi amalan yang tidak khusus dalam artian akhlaknya orang Islam dalam hakikatnya, itu yang beliau amalkan. Dan itu yang berkesan buat kami gitu sebagai pelajar, karena ya mulainya perubahan kan mulai dari diri sendiri gitu. Dan beliau ini memberikan satu contoh yang ibaratnya bikin kita jadi kayak baterai gitu, di charge gitu. Jadi tambah berdaya, bersemangat, dan bukan hanya bersemangat secara rohani, tapi secara akli itu kita dapat boost gitu, dapat dorongan juga ya. Itu satu ya. Kemudian tanggapan tentang Cak Nur, sebenarnya antum bisa lihat di Panji Masyarakat, majalah Panji Masyarakat edisi tahun 85 atau 85, 86, 87, saya lupa ya. Sebenarnya itu sudah pernah muncul di Panji Masyarakat debat itu. Kisahnya ya, Prof. Altas ada seminar, datang ke sana menjelaskan tentang Islam kalau nggak salah gitu. Ada seminar, Cak Nur ikut datang. Tapi kemudian Cak Nur datang terlambat waktu itu kalau nggak salah. Kemudian diminta oleh panitianya memberikan komentar. Padahal dia bukan pengisi materi sebenarnya waktu itu, dia hanya peserta. Dan jawabannya itu bikin dia kontroversial, dan bahkan akhirnya ketika Prof. Altas menjelaskan, Cak Nur pun keburu pergi. Dia nggak sempat juga dengar. Sehingga akhirnya Prof. Altas minta kepada Panji Masyarakat untuk dimuat penjelasan tanggapan dia terhadap Cak Nur. Dan Cak Nur pun karena fairness itu dibuat juga edisi itu, penjelasan itu. Tapi memang ada tanggapan itu sejak
sejak zaman Cak Nur itu sudah ada tanggapan, dan Prof. Altas merasa tidak satu taraf dengan Cak Nur sebenarnya. Dia agak geram sedikit gitu, sedikit banyak, karena sebenarnya kolega itu, untuk kolega, Prof. Altas itu koleganya Fazlur Rahman, gitu ya. Sedangkan Cak Nur itu muridnya Fazlur Rahman. Jadi kalaupun itu setaranya dengan Prof. Wan, sebutlah gitu ya, kalau ukuran setara. Tapi maksudnya ada hal-hal yang sifatnya retorik yang dijelaskan oleh Cak Nur tentang bahwa akidah kita disusun oleh para ulama. Akidah 20 itu, sifat 20 itu ulama kita yang nyusun. Seolah-olah itu memang dibuat sama ulama kita sebagaimana dibuatnya akidah orang Kristen gitu di dalam konsili, sidang-sidang mereka itu. Padahal tidak sama begitu. Jadi seolah-olah itu buatan kita. Kemudian tentang Tuhan dengan T kecil dengan T besar itu jelas dikomentari. Gitu ya. Itu satu permainan yang lebih banyak sebenarnya sifatnya retorik. Tapi kalau antum mau lihat lebih lanjut, coba cari Panji Masyarakat itu dan antum akan lihat bagaimana tanggapan-tanggapan beliau secara spesifik ya. Ini karena waktunya terbatas. Tapi terakhir saya yang mungkin karena udah mau habis ya, ini saya penutup dari saya gitu ya. Adalah Prof. Altas itu bagi saya, khususnya di Risalah untuk kaum muslimin, telah menghadirkan satu bentuk perenungan tentang strategi kebudayaan. Jadi dia bilang di dalamnya, Barat saja sudah mengubah strategi kebudayaannya terhadap Islam dengan cara menggunakan ilmu pengetahuan yang dianggap netral untuk menyerang Islam. Makanya orang Islam nggak sadar tuh. Maka jurusnya orang Barat itu, jurus kebudayaannya itu sebenarnya jurus yang sangat strategis dan tidak disadari segera, tidak langsung disadari orang Islam. Nah, tapi Prof. Altas kemudian, bertahun-tahun kemudian, menyampaikan bentuk tawaran strategi kebudayaan Islam yang baru, yang kemudian titik tekannya pada individu, titik tekannya pada ilmu, titik tekannya pada pendidikan, titik tekannya pada bahasa, titik tekannya pada pandangan alam. Yang bagi saya, sebenarnya barulah kita bisa in par gitu. Baru kita bisa macam equal standing dengan Barat itu, karena Barat sebenarnya kalau bahasa saya dalam silat gitu ya, ini silat master gitu. Ibaratnya ini lawan Wing Chun gitu, ibaratnya Wing Chun kan gerakannya begitu-gitu tapi dia mematikan. Nah, Barat menawarkan satu jurus yang tidak tertandingi oleh kita, sehingga kita kemudian gelagapan nanggapin demokrasi, nanggapin hak asasi manusia, nanggapin ini dan itu banyak sekali. Tetapi kita tidak betul-betul masuk ke dalam karakter Barat, kebudayaan Barat yang intinya pada falsafah. Sedangkan kita punya khazanah pemikiran Islam dari segi falsafah yang ada 3. Misalnya setidaknya kalam, kepala sifah, kaum sufi itu, yang kebanyakan sebenarnya justru dijauhi oleh umat kita sendiri. Yang khazanahnya itu, repositorinya itu warisannya sangat banyak. Gitu. Bahkan masih kalau mau diterjemahin enggak, masih berlebihan gitu. Jadi Prof. Altas sebenarnya mengajak kita untuk meniti kembali ke masa lalu, mengakses repositori ini dengan cara penitik beratan tentang pendidikan, ya, ilmu bahasa dengan pandangan alam, sehingga kita kemudian bisa masuk ke dalam, tadi saya bayangkan prolog itu sebagai kunci masuk ke pintu, dan pintu itu ada kunci-kunci masuk lagi. Terus lama-lama kita kemudian justru bisa melampaui besarnya Barat begitu, dia lebih besar. Bahkan di satu seminar di Singapura, ya dapat cerita dari Pak Adian, Prof. Altas menyampaikan ke audiensnya yang banyak orang Barat gitu ya, disebut Barat semestinya terima kasih dan berterima kasih sama Islam. Karena hanya dengan Islam, Barat bisa bercermin melihat kesalahan dirinya. Dan Prof. Altas menawarkan satu strategi kebudayaan. Makanya dia nyebut ilmu itu tidak netral. Ini kan sebenarnya strategi kebudayaan Barat, ilmu itu netral. Makanya dia masukin. Nah, Prof. Altas menemukan, dipotong gitu kan. Ibaratnya ternyata ditangkis. Wah, gitu. Ditangkis bahwa, ilmu itu tidak netral, hati-hati nih. Bahasanya juga sebenarnya terpengaruh, terjemahan dan seterusnya, sekularisasi. Jadi, bagi saya, Prof. Altas itu bukan hanya tentang dirinya. Betul kata Prof. Wan bahwa dia layaknya buah pada pohon dan taman. Jadi kalau kemudian kita bersama masuk membaca karya-karya beliau, kita akan temukan bahwa ada karya-karya ulama lain yang sebelum beliau itu disebutkan dan diberikan tempat yang bagi saya terhormat gitu. Sehingga kita yang sebenarnya lebih banyak sering merasa inferior dalam kondisi sekarang ini, bahkan dalam keadaan COVID ini yang sering terluka karena tidak persoalan ibadah atau tidak boleh ibadah misalnya, itu justru boleh regain, boleh memulihkan muruah yang hilang itu dengan cara kembali
kembali pada diri sendiri dalam artian kembali kepada kebudayaan kita, kembali kepada agama kita, kembali kepada tokoh-tokoh kita dalam cahaya dan tafsiran kita, bukan tafsiran orang Barat, bukan tafsiran orang-orang yang telah terpesong atau menyimpang pemahamannya tentang Islam. Maka dengan itu, makanya jangan heran ya, profil atas itu untuk memahami profil atas itu sama seperti memahami jurus silat master juga, susah. Susah kan, jurus silat master itu susah gitu. Tetapi jurusnya mematikan. Ya, mudah-mudahan itu bisa semacam pemantik gitu untuk membaca lebih lanjut. Terima kasih atas undangannya dari ISWI gitu ya. Ini banyak teman-teman juga dari ISWI di KESIS gitu ya. Bagian udah lulus, sekarang lagi lanjut S3 juga. Ya baca buku profil atas itu tidak berarti tidak membaca buku yang lain, bahkan beliau menganjurkan untuk membaca buku yang lain, tapi sebelum kita bersetuju atau tidak bersetuju tentang satu hal, baca betul-betul, pahami betul-betul dulu. Kalau betul sudah paham, barulah mungkin bisa bersetuju. Itu kalau sudah paham. Makanya kalau antum baca Mortimer Adler, How to Read a Book, di bagian analytical reading itu, dibilang, buktikan dulu bahwa apa yang dikatakan orang itu adalah sedemikian dengan bukti-bukti dari bukunya sendiri. Kalau betul begitu, kemudian barulah beri kritik. Jadi jangan belum apa-apa, belum paham, baru paham, udah dikritik. Padahal salah. Sehingga sebenarnya yang dikritik itu adalah bukan profil apa. Yang dikritik justru adalah dirinya sendiri. Kesalahpahaman dirinya sendiri. Dan ini di Indonesia gitu, dengan keadaan yang sekarang, atau ya belakangan ini, itu cukup meluas juga kesalahpahaman tentang profil atas, tentang Islamisasi. Yang saya pikir penting untuk semakin dijernihkan, tapi dijernihkannya khususnya bukan hanya mereka ya. Jadi target utamanya bukan mereka yang jernihkan itu, tapi kitanya. Kitanya menjernihkan pikiran kita juga, menjernihkan cara kita menjelaskan kepada orang lain, sehingga harapannya mereka bisa melihat profil atas dari penjelasan kita. Ya kalau tidak, berarti yang salahnya saya atau salahnya kita. Mungkin kitanya kurang baik. Yang lebihnya mohon maaf kalau ada kesilapan, kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukran jazil kepada Mas Khairul Rijal ya atas penyampaiannya yang sangat luar biasa. Walaupun sebetulnya apa yang disampaikan sama Mas Khairul Rijal itu masih sangat brief sekali ya Mas ya. Masih perlu sekali kita membaca buku-buku beliau. Makanya tadi ada sebagian yang bilang masih kurang katanya. Tapi karena kita memang perlu untuk membaca lebih banyak, karena kalau dijelaskan dalam 1 jam ini kurang ya waktunya. Iya, betul kurang. Baik, jadi nanti teman-teman jangan dulu live di grup yang sudah kami buat untuk menghimpun peserta kajian selama Ramadan ini. Nanti teman-teman tunggu aja informasi lebih lanjut dari kami. ISPI ini adalah organisasi Islamic Studies, Forum for Indonesian dari IAIUM, dan kita semua orang Indonesia yang memang concern dalam kajian pemikiran Islam. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, khususnya kepada Mas Rijal. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.